anak zaman sekarang itu dibesarkan dengan kemanjaan-kemanjaan yang membuat mereka jadi manja juga gitu loh. Bukan salah mereka, tetapi memang salah lingkungan, salah iklim. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fantoni di kanal Dosen Nyentri. Oke, pada video kali ini alhamdulillah ya, saya turut mengucapkan alhamdulillah. Yang pertama karena ya mata saya sudah mulai sedikit membaik. Ini teman-teman kan bisa terlihat ya sisanya ya, bekasnya. Ini kemarin ini enggak bisa dibuka, ini sakit banget. Nah itu yang kedua, tentunya rambut ini sudah mulai panjang. Apakah perlu nanti dipotong lagi ya? Nah, terlepas dari itu, ini kan sudah akhir semester genap tahun 2023 ya. Tentunya bagi teman-teman selamat menjalankan ujian akhir semesternya, semoga bisa dilalui dengan baik, baik itu yang sifatnya close book ataupun open book ya, atau project ya. Kan ada 3 macam itu ya, jenis-jenis assessment. Terlepas dari itu ya, ini obrolan-obrolan santai saja, dimana nanti ini sebagai kontemplatif ya, perenungan akhir semester genap 2023. Saya merasa di semester ini saya menghadapi mahasiswa yang tidak jauh berbeda dengan mahasiswa di beberapa semester yang lalu ya. Saya merasa ada kemunduran kreativitas, kemunduran berpikir ya, yang saya hadapi di 2 kelas yang saya ampun. 3 kelas sih, saya semester ini hanya mengampun 3 kelas. Mengapa hanya 3? Ya karena saat ini saya sedang tugas belajar ya. Nah, tentunya teman-teman penggemar atau pengikut setia kanal ini yang walaupun jarang-jarang upload gitu ya, tentunya tahu ya. Nah, terlepas dari itu, sebagai perenungan akhir semester ini saya merasakan itu ya, bagaimana mahasiswa saat ini itu ada krisis kreativitas, krisis mental ya. Ini sebagai sebuah kilas balik ya, ketika saya dulu menjadi mahasiswa itu saya tidak seperti itu, sehingga berkali-kali itu saya menyampaikan anak zaman sekarang itu dibesarkan dengan kemanjaan-kemanjaan yang membuat mereka jadi manja juga gitu loh. Bukan salah mereka, tetapi memang salah lingkungan, salah iklim. Ketika ditelisik ke belakang itu, ketika dulu saya sekolah TK itu saya jalan kaki ya. Saya jalan kaki kurang lebih 1,5 kilo ya, waktu TK itu. Kemudian ketika SD saya masih jalan kaki yang jaraknya kurang lebih 3 kilo. Nah, kalau zaman sekarang itu berbeda. Ketika anak TK, ketika anak SD itu berangkat sendiri, itu malah orang-orang itu kasihan kepada mereka. Loh, kasihan, kemana orang tuanya, kok gak diantar, kok gak dijemput gitu ya.
barangkali ya orang tua si anak tadi itu ingin mendidik ya kemandirian sejak dini. Lah, tetapi di era yang seperti ini itu sedikit berbeda. Si anak akan mendapatkan perlakuan perkataan yang semacam itu. Ya, jadi ini bukan ketika anak manja zaman sekarang itu bukan salah anaknya, tetapi karena salah lingkungannya, salah didikannya. Karena ketika dididik berbeda, itu mereka akan menjadi aneh. Ya, ini adalah dinamika kehidupan yang kerap terjadi ya. Kita tidak bisa menyesali hal itulah. Ini sebuah pilihan. Ketika teman-teman besar di dalam didikan orang-orang yang mandiri, orang-orang yang keras, ya, orang-orang yang survive pandangan ke depannya, maka ini akan sedikit berbeda pola didiknya. Nah, makanya ketika saya mengajar di kelas itu kemarin saya sempat menanyakan itu. Dulu waktu kamu SD itu diantar atau berangkat sendiri gitu ya. Ya, ini menjadi guyonan anak-anak mahasiswa-mahasiswa saya di kelas. Jadi untuk mengetahui seberapa fighter mereka, saya cukup menanyakan itu sehingga mereka keluar saya dari ruangan itu saling menanyakan kepada teman-temannya, kamu dulu diantar apa berangkat sendiri gitu ya. Nah, itu sebuah indikasi yang saya lemparkan kemarin gitu ya. Nah, di semester ini saya hanya mengajar 3 mata kuliah. Yang pertama itu sejarah sastra, yang kedua itu menulis kreatif, dan yang ketiga itu manusia dan budaya Nusantara. Di ketiga kelas ini tidak jauh berbeda ya anak-anaknya, mahasiswa-mahasiswanya itu hampir sama, tipikalnya ini hampir sama, walaupun semesternya berbeda. Di sejarah sastra semua semester 2 ya, nggak ada yang mengulang. Kemudian di menulis kreatif ini semester 4 agak lebih tua, tapi semua tidak ada yang mengulang. Dan di semester 2 di budaya Nusantara itu ada mahasiswa semester akhir juga yang ngulang 2 anak, kemudian 2 anak dari semester 6. Jadi ini agak bercampur. Kemudian ada juga yang sudah bekerja gitu ya, sudah menikah. Ini kelasnya lebih kompleks sehingga untuk menata jadwal dengan mereka agar bertatap muka secara langsung itu agak rumit. Nah, terlepas dari itu refleksinya, jadi saya masih belum ketemu mahasiswa-mahasiswa yang fighter ya. Jadi semacam itu. Apakah di kampusnya rekan-rekan juga sama? Ya, saya mohon bisa berkomentar ya, sehingga saya bisa mengetahui update-update terkini mahasiswa-mahasiswa di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Nah, selain itu juga mungkin teman-teman mahasiswa yang mengikuti kanal ini bisa berkomentar bagaimana dirinya. Itu kita bisa saling berbagi apakah memang ini lingkungan yang mendidik teman-teman seperti itu atau ada faktor-faktor lain ya. Nah, ini tentu akan menjadi bahan obrolan yang menarik, jadi bahan kajian yang menarik. Karena apa? Karena generasi muda ini adalah tonggak dari masa depan Indonesia yang beberapa waktu yang lalu itu sudah diubah statusnya oleh Amerika ya, negara yang adik kuasa itu, bahwa Indonesia ini sudah masuk ke tahapan negara yang maju. Ya, bukan negara yang berkembang lagi, tapi sudah menjadi negara yang maju. Salah satu indikasinya yakni ekspor impor barangnya. Nah, tentunya teman-teman bisa mencari data itu. Jadi kita sebagai negara maju perlu persiapan-persiapan yang banyak ya terkait dengan teknologi. Nah, khususnya lah sekarang Indonesia juga sebagai salah satu produsen kendaraan listrik ya.
Ini sebagai salah satu indikator bahwa negara maju itu sudah mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kebetulan untuk SDM di Indonesia ini kan sudah sangat mumpuni ketika kita bisa mengolahnya sendiri. Walaupun beberapa tahun yang lalu Dahlan Iskan sudah mencoba itu dan ini dikatakan menjadi sesuatu yang aneh. Ya, tetapi untuk saat ini ternyata pandangan Dahlan Iskan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan saat ini di era Jokowi ini kemudian di-up lagi sehingga ada undang-undang percepatan kendaraan bermotor listrik, perpresnya. Nah, terlepas dari itu tentunya tanggung jawab teman-teman muda sekalian ini yang akan berperan penting terhadap perkembangan Indonesia. Jadi ketika teman-teman sudah dibesarkan di wilayah-wilayah yang mungkin membuat teman-teman ini lebih manja, menjadi kaum rebahan, nah ini perlu kita melakukan kontemplasi ya. Kita melakukan perenungan, pemikiran ulang, apakah tidak bisa saya berubah walaupun lingkungan saya ini lingkungan yang begitu memanjakan diri saya ya. Karena ke depan, masa depan Indonesia ada di tangan teman-teman ya. Mungkin ijazah saat ini sudah tidak menjadi poin penting ya untuk teman-teman melamar pekerjaan, tetapi soft skill yang dibutuhkan ya. Ijazah mungkin hanya sebagai syarat administratif. Sekarang beberapa perusahaan sudah mulai ya membuat seleksi itu tidak berdasarkan ijazah tetapi berdasarkan kemampuannya. Jadi salah satu contoh saja, ada perusahaan desain misalnya, dia membutuhkan desainer yang kompeten untuk perusahaannya, maka tinggal dilemparkan sebuah pertanyaan bagi para pelamar kerja itu, silakan membuat desain ini, dan desain yang paling baik menurut versi mereka langsung diterima. Jadi ijazah itu sudah tidak dijadikan pedoman utama sekarang. Jadi itu perlu direnungkan teman-teman. Kalau biasanya teman-teman ini kuliah, datang, duduk, diam, pulang ya, maka ini perlu direnungkan bagaimana teman-teman mengembangkan soft skillnya. Karena nanti dengan ijazah cum laude saja sudah tidak bisa digunakan untuk berperang di dunia kerja. Nah, itu sebagai bahan perenungan ya. Untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman, untuk rekan-rekan semuanya. Jadi mungkin itu saja perenungan akhir semester genap 2023. Bila teman-teman suka dengan konten semacam ini, maka tekan like, share dan juga komen ya, sehingga kita bisa saling berdiskusi. Atau teman-teman juga bisa menyalakan tombol loncengnya, hingga ketika saya mengupload video baru itu teman-teman dapat pemberitahuannya. Oke, cukup sekian dari saya, Ahmad Fatoni. Salam dosen nyentrik. Jangan lupa subscribe.